Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil analisis saya tentang materi komunikasi dalam public relation. Komunikasi di dalam sebuah lembaga itu merupakan faktor yang sangat penting karena di dalam perusahaan pasti harus memiliki public speaking yang bisa menjadikan perusahaannya ini mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat luar. Dan komunikasi ini merupakan tugas yang utama bagi seorang public relation, karena tugas dari seorang public relation ini adalah menjaga hubungan baik antara masyarakat luar. Nah, di sini bagaimana seorang public relation harus bisa menjaga hubungan tersebut, dan menjaga hubungan tersebut itu harus pandai berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas bagaimana apa saja proses-proses yang terjadi di dalam komunikasi public relation. Yang pertama yaitu proses yang pertama ada sumber komunikator atau source, merupakan proses komunikasi yang diawali oleh si pengirim pesan yang mengirimkan ide, gagasan atau pendapatnya, dan kemudian pendapat tersebut itu akan disampaikan kepada publik. Nah, di sini sederhananya pesan yang dikirimkan oleh seorang komunikator itu sangat berpengaruh besar bagi perusahaannya itu. Yang kedua ada pesan atau message. Ini merupakan isi dari pesan yang disampaikan oleh seorang orang luar tadi kepada perusahaan kita. Nah, apapun yang dilakukan oleh seorang, baik lisan atau tulisan, melalui kegiatan public relation di setiap lembaga itu disebut sebagai pesan. Meskipun pesannya sederhana yang seperti saya bilang tadi, itu bakalan banyak dampaknya bagi perusahaan kita. Yang ketiga ada channel atau jalan, merupakan jalan yang dilalui agar pesan tersebut dapat tersampaikan kepada komunikan atau si penerima pesan. Lanjut, yang keempat itu ada komunikan atau publik. Ini merupakan orang-orang atau kelompok yang menerima pesan kita yang disampaikan. Dan juga ini merupakan sasaran atau target dari perusahaan kita. Yang kelima ada efek atau tanggapan dan feedback. Tanggapan dan feedback ini merupakan dampak dari pesan tersebut. Jadi publik lebih mengetahui dan menerima feedback apa yang mereka dapatkan akibat pesan yang kita sampaikan tadi. Nah, selanjutnya ada bentuk dari komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal atau komunikasi yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang kedua ada komunikasi kelompok, terjadi antara divisi dengan divisi lain. Itu masih divisi dalam kelompok maksudnya, dengan divisi dengan kelompok luar. Nah, yang ketiga ada komunikasi organisasi. Ini merupakan komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi tapi berbeda divisi. Nah, berbeda divisi ini misalnya divisi A berkomunikasi dengan divisi Z misalnya gitu. Materi selanjutnya yaitu ada efektivitas komunikasi dalam public relation. Ini ada 5 efektivitas. Yang pertama ada keterbukaan. Di setiap perusahaan itu harus memiliki rasa keterbukaan yang tinggi gitu. Karena jika ada sesuatu hal yang disimpan-simpan atau ada satu divisi saja yang tidak mengetahui suatu hal, itu bakalan menyebabkan suatu masalah bagi perusahaannya itu. Dan demi menjaga keterbukaan itu agar tetap aman, maka sebuah perusahaan harus memiliki strategi untuk agar keterbukaan itu dapat dilaksanakan atau dijalani setiap harinya. Yang kedua ada empati. Empati ini merupakan satu tingkat dari simpati. Kalau simpati itu kita hanya merasakan saja,
Nah, kalau empati ini kita ikut membantu orang atau merasakan atau membantu orang tersebut. Nah, kita tidak sekedar hanya merasakan saja, tetapi ikut memberikan solusi apa yang seharusnya dikerjakan. Yang ketiga ada dukungan atau support. Dukungan atau support ini merupakan suatu efektivitas yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan mensupport seluruh anggota organisasi itu akan membuat seseorang jadi yakin untuk berbuat sesuatu. Yang keempat ada sikap atau rasa positif. Dengan memiliki rasa atau memiliki sifat yang positif atau pikiran yang positif, itu bakalan berdampak baik bagi perusahaan kita. Yang kelima ada equality atau kesetaraan. Nah, di dalam perusahaan ini tidak memandang tinggi atau derajat, atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Selanjutnya materi selanjutnya ada strategi public relation dalam berkomunikasi. Yang pertama ada publication, merupakan bagaimana seorang public relationnya lembaga itu memanfaatkan media atau alat yang bisa digunakan untuk mempublish atau mempromosikan barang atau jasa yang ingin mereka tawarkan atau mereka publish. Yang kedua ada event. Event ini sangat berpengaruh besar bagi sebuah perusahaan, karena dengan adanya event-event besar, maka masyarakat luar atau publik itu bisa melihat seberapa hebatnya perusahaan kita. Dan yang ketiga ada berita atau news, mengundang wartawan. Sebuah perusahaan itu harus bisa pandai-pandai ya mengundang perusahaan atau mengundang wartawan, dan itu untuk menulis berita yang baik bagi perusahaannya. Dan setelah diundang wartawan, bisa jadi yang dikerjakan oleh wartawan itu bisa kita cetak, bisa kita jadikan sebuah feed yang positif bagi perusahaan kita. Yang keempat ada corporate editing, di mana citra perusahaan yang sudah didesain sedemikian rupa, termasuk komponen masyarakat atau khalayak. Yang kelima ada negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah perusahaan itu harus bisa bernegosiasi dengan publiknya. Jika tidak, itu sangat berpengaruh dan dapat menimbulkan masalah-masalah terhadap perusahaan. Materi selanjutnya yaitu peran dari seorang public relation di dalam lembaga atau perusahaan. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 4 peran public relation. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator pemecahan masalah, dan yang kedua sebagai fasilitator komunikasi, yang ketiga sebagai penasehat ahli, dan yang keempat sebagai teknisi komunikasi. Yang terakhir ada 4 strategi khusus dalam berkomunikasi public relation. Yang pertama itu seorang public relation harus mengenal publiknya, harus mengenal khalayak dan tujuan dari perusahaan itu apa. Jadi di sini jika seorang public relation sudah mengenal masyarakatnya atau sudah mengenal khalayaknya, itu mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi, karena dia akan merasa lebih dekat lagi dengan masyarakat atau khalayaknya. Yang kedua ada pesan yang didesain harus dapat dipahami oleh masyarakat. Jika pesan yang kita sampaikan itu berbelit-belit, maka masyarakat pun tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan, dan itu akan membuat pekerjaan kita menjadi sia-sia. Yang ketiga ada menggunakan metode yang tepat. Yang keempat memilih media yang pantas untuk kita gunakan, misalnya saja media sosial, media cetak, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.